Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Bapak dan Ibu dosen, teman-teman ASDOS, dan teman-teman mahasiswa SISDM lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tata cara create employee perusahaan dan import data di Odoo 16. Untuk introduction, dalam dunia bisnis yang semakin berkembang, penting bagi para HR untuk dapat mengelola data karyawan secara efisien. Odoo sebagai sebuah software menyediakan solusi lengkap untuk mempermudah operasional HR dalam mengelola data karyawan. Pada tutorial ini, saya akan menjelaskan tata cara membuat data karyawan dan cara melakukan import data karyawan. Pertama-tama, create employee. Teman-teman perlu membuat sebuah company terlebih dahulu melalui settings. Setelah masuk ke settings, cari section companies dan klik manage companies. Lalu pilih company yang saat ini digunakan sebagai perusahaan user atau perusahaan teman-teman. Lalu, sesuaikan informasi perusahaan dengan yang teman-teman inginkan. Nah, pada tutorial ini, nama perusahaan yang dibuat adalah PT Kita. Kemudian, mulai membuat data employee. Nah, ini disesuaikan lagi dengan informasi employee yang ingin teman-teman masukkan ke dalam sistem. Nah, untuk kebutuhan tutorial ini, data employee yang akan saya masukkan adalah sebagai berikut ya. Jadi, namanya Winda, Departemen Warehouse, job position-nya Warehouse Manager, work mobile-nya 0812 000061, work phone-nya 021000061, company-nya PT Kita, lalu work email atau login-nya winda@gmail.com. Nah, berikut tampilan output setelah seluruh data employee berhasil dimasukkan. Nah, jadi pertama untuk department, teman-teman masuk ke menu employees, lalu ke submenu departments, lalu masukkan datanya. Department name, warehouse, lalu company-nya PT Kita. Untuk job positions ke employees, lalu pilih job positions. Nah, masukkan job position-nya dan informasi lainnya. Untuk users-nya, masukkan informasi Winda tadi, namanya Winda, email address-nya winda@gmail.com, lalu perusahaannya PT Kita, dan informasi lainnya. Kemudian untuk employees, masukkan juga seperti di informasi sebelumnya. Nah, setelah berhasil membuat data-data tersebut, kita akan melakukan import master data. Jadi dengan fitur ini, kita bisa memasukkan data karyawan yang berjumlah besar, tidak hanya create 1 atau 2 karyawan. Lalu fitur import ini membuat pengelolaan data dalam jumlah besar menjadi lebih cepat dan akurat. Untuk melakukan import master data, kita akan melakukan import untuk data-data berikut ya, department, job positions, employee, dan user. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan data-datanya. Nah, untuk tutorial ini, data yang akan dimasukkan ada pada spreadsheet berikut. Nah, sebelum memasukkan data-data ini, teman-teman perlu memastikan lagi ya bahwa data yang ingin teman-teman masukkan itu nggak ada di sistem sebelumnya. Atau kalaupun ada, teman-teman bisa menghapus row data tersebut. Nah, pertama untuk departemen. Jadi untuk mengimpor data dari departemen, teman-teman perlu masuk ke modul employee, pilih menu departemen, lalu klik tombol favorites, lalu pilih import records. Jadi tombol favorites dan import records ini bisa dibilang tombol yang sangat penting jika ingin melakukan import data. Lalu setelah berhasil diakses, teman-teman akan ditampilkan halaman berikut. Lalu klik tombol upload file, lalu masukkan file Excel department dari spreadsheet di atas atau yang teman-teman miliki. Nah, setelah itu teman-teman bisa nih klik tombol tes untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan pada data. Jadi bisa diklik di sini. Nah, kalau ada status everything seems valid, maka tidak ada masalah nih. Jadi teman-teman bisa lanjut untuk mengimport data dengan klik tombol import untuk memulai proses import data. Nah, jika sudah berhasil terimport, akan ditampilkan data-data berikut yang memang teman-teman import ya sebelumnya, yang memang ada di file departemen. Nah, lalu dengan cara yang sama, teman-teman perlu melakukan import data untuk job position, user, dan employee. Untuk job positions, sama. Jadi, teman-teman pertama-tama masuk dulu ke menu job positions, lalu klik tombol favorites, lalu klik import records. Lalu dengan cara yang sama, teman-teman bisa melakukan tes, lalu import file Excel-nya.
Nah, berikut tampilannya jika berhasil terimport. Untuk user juga sama, teman-teman perlu masuk ke menu users dengan klik settings, lalu manage users, lalu klik favorites, dan klik import records untuk mengimport data-datanya. Lalu employee juga sama, jadi masuk ke menu employees, lalu klik favorites, lalu klik tombol import records, dan masukkan file Excel employee yang teman-teman miliki. Kalau sudah berhasil, maka selamat, teman-teman telah berhasil mempelajari cara membuat data karyawan dan cara mengimport data karyawan.